Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Noval Tufailah, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin merangkum materi mata kuliah MSDM. Table of Content. Pada rangkuman ini akan disajikan poin-poin utama yang mencakup berbagai topik penting. Setiap bagian dirangkum secara ringkas untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang materi yang dibahas. 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kompetensi dan human capital. 3. Model strategi dan pengembangan SDM. 4. Analisis dan desain jabatan. 5. Perencanaan SDM. Bab 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia. A. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengelola tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Fungsi manajemen SDM dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi-fungsi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan tenaga kerja mendukung keberhasilan organisasi. Fungsi manajerial. Fungsi manajer dalam manajemen SDM meliputi beberapa elemen inti. Pertama, perencanaan atau planning yang mencakup penyusunan kebutuhan SDM, termasuk jumlah dan kualifikasi pekerja berdasarkan analisis jabatan. Kedua, staffing, yang berfokus untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai melalui proses seperti promosi, mutasi, dan rotasi untuk menyeimbangkan keahlian dengan kebutuhan organisasi. Ketiga, penggerakan, directing, yang bertujuan mengarahkan dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan efektif dan efisien. Terakhir, pembinaan, supervising, berperan dalam menjaga moral dan dedikasi karyawan melalui pendekatan yang meningkatkan komitmen mereka. Fungsi operasional. Fungsi operasional melibatkan kegiatan-kegiatan praktis dalam pengelolaan SDM, pengadaan, procurement, mencakup proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, pengembangan atau development melibatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk memastikan karyawan memiliki kompetensi yang relevan. Kompensasi, compensation, adalah pemberian upah atau gaji yang adil sesuai kontribusi karyawan. Kemudian, integrasi, integration, menekankan pentingnya menciptakan rasa memiliki dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Perawatan, maintenance, bertujuan menjaga produktivitas karyawan melalui program kesejahteraan dan keselamatan kerja. Terakhir, pemutus hubungan kerja, separation, mencakup proses pensiun atau pemberhentian yang dilaksanakan dengan dasar tertentu seperti permintaan sendiri atau keputusan organisasi. Kesimpulan, dengan memahami fungsi-fungsi tersebut, organisasi dapat mengelola tenaga kerja secara lebih efektif. Setiap fungsi mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan yang terstruktur, memastikan tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan bisnis. Bab 2. Kompetensi dan human capital. Pengertian kompetensi dan human capital. Yang pertama, ada kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan dan kecakapan yang dibutuhkan untuk kinerja yang unggul. Kedua, definisi kompetensi dari beberapa ahli seperti McLellan, Boyatzis, Du Bois, dan Spencer and Spencer, yang menyatakan bahwa kompetensi meliputi ciri-ciri mendasar seperti motivasi, sifat, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan untuk human capital berarti manusia tidak cuma sumber daya, akan tetapi merupakan suatu modal kapital yang dapat menghasilkan sebuah pengembalian atau return di mana setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas serta kuantitas modal tersebut. B. Karakteristik kompetensi. Yang pertama ada motif. Dorongan internal yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti motif berprestasi akan membuat individu secara terus-menerus menantang diri sendiri untuk selalu jadi lebih baik, bertanggung jawab atas kerjaannya. Yang kedua ada sifat bawaan atau trait. Sifat bawaan merujuk pada karakteristik fisik atau psikologis yang stabil dalam diri seseorang. Sifat ini memengaruhi bagaimana seseorang bereaksi secara konsisten terhadap situasi atau informasi. Misalnya, sifat ketenangan dapat membantu seseorang tetap fokus dan tidak mudah panik dalam situasi stres. 3. Konsep diri, self-concept. Konsep diri mencakup sikap, keyakinan, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Salah satu contoh konsep diri yang penting adalah kepercayaan diri, self-confidence, di mana seseorang merasa yakin atas kemampuannya untuk menyelesaikan tugas. Orang dengan konsep diri yang positif cenderung lebih sukses dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan. Yang keempat ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah informasi yang dikuasai oleh seseorang, terutama yang berkaitan dengan bidang tertentu. Pengetahuan ini bisa berupa teori atau fakta yang relevan dengan tugas pekerjaan mereka. Misalnya, seorang dokter harus memiliki pengetahuan medis yang mendalam untuk memberikan diagnosa yang tepat. Kelima ada keterampilan atau skill. Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik maupun mental tertentu. Keterampilan ini dapat dipelajari dan dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Contoh keterampilan fisik adalah kemampuan mengoperasikan mesin, sedangkan keterampilan mental mencakup kemampuan memecahkan masalah atau berpikir analitis.
C. Jenis-jenis kompetensi. Yang pertama ada threshold competencies, kompetensi dasar. Definisi. Kompetensi ini merupakan karakteristik minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi ini seringkali mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dalam sebuah pekerjaan. Contoh, untuk seorang tenaga penjual, threshold competencies bisa berupa pengetahuan tentang produk yang dijual tanpa pengetahuan dasar. Ini tenaga penjual tidak akan bisa menjelaskan produk kepada pelanggan atau meyakinkan mereka untuk membeli. Differentiating competencies, kompetensi pembeda. Definisi kompetensi ini adalah karakteristik yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dari individu yang berkinerja rendah. Kompetensi pembeda ini menunjukkan ciri-ciri, perilaku, dan motivasi yang secara signifikan membuat perbedaan dalam keberhasilan kinerja suatu pekerjaan. Contoh, untuk seorang tenaga penjual, differentiating competencies mungkin mencakup orientasi motivasi yang tinggi, di mana karyawan tersebut tidak hanya fokus memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan, tetapi juga melampaui target tersebut secara konsisten. D. Kompetensi utama untuk kinerja tinggi adalah sekumpulan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sangat penting dan menjadi faktor pembeda bagi karyawan yang memiliki kinerja unggul di tempat kerja. Kompetensi ini melampaui keterampilan dasar threshold competencies dan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan dalam peran dan tanggung jawab pekerjaan. Yang pertama, kompetensi berprestasi dan tindakan. Kompetensi ini berfokus pada orientasi terhadap pencapaian dan inisiatif. Orang yang memiliki kompetensi ini cenderung selalu berusaha melampaui standar kerja yang ada, memiliki inisiatif untuk bertindak cepat dan tepat, serta fokus pada kualitas dan kecepatan. Elemen utama, achievement orientation, motivasi untuk melampaui standar atau target yang ditetapkan. Concern for order, quality, and accuracy, kecenderungan untuk meminimalkan ketidakpastian dan memantau serta mengecek pekerjaan dengan cermat. Inisiatif, bertindak lebih dari yang diminta, proaktif mencari peluang dan menghindari masalah. Information seeking, rasa ingin tahu yang kuat terhadap informasi baru dan usaha untuk memereh secara mandiri. Kompetensi melayani, helping and human service. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan orang lain, baik itu rekan kerja atau pelanggan. Mereka yang memiliki kompetensi ini mampu mendengarkan dan memahami perasaan serta perspektif orang lain secara efektif. Elemen utama, interpersonal understanding, kemampuan mendengar dan memahami pikiran, perasaan serta perilaku orang lain. Customer service orientation, memiliki orientasi yang kuat dalam memberikan pelayanan yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan atau rekan kerja. Kompetensi memimpin, influence. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan memengaruhi, membujuk, dan membangun hubungan yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Individu dengan kompetensi ini mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Impact dan influencing, kemampuan memengaruhi dan membujuk orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organizational awareness, memahami bagaimana organisasi berfungsi dan mampu mengidentifikasi para pengambil keputusan yang penting. Relationship building, kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan serta jaringan kerja yang produktif. Kompetensi mengelola, manajerial. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan memotivasi orang lain agar bekerja secara efektif dalam tim maupun secara individu. Kompetensi ini sangat penting bagi manajer dan pemimpin tim. Elemen utama, developing others, kemampuan mendorong orang lain untuk belajar dan berkembang. Directiveness, kemampuan memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim untuk mencapai tujuan. Teamwork dan cooperation, kemampuan bekerja sama secara harmonis dalam tim. Team leadership, keterampilan dalam memimpin tim dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Kompetensi berpikir kognitif. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan berpikir analitis dan konseptual, serta keahlian dalam memecahkan masalah yang kompleks. Kompetensi berpikir sangat penting untuk memahami situasi yang rumit dan menemukan solusi yang tepat. Elemen utama, analytical thinking, kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah secara sistematis dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Conceptual thinking, kemampuan untuk melihat ketertarikan antara berbagai elemen dalam sebuah sistem dan situasi yang tidak tampak jelas. Technical professional managerial expertise, penguasaan pengetahuan khusus atau keahlian teknis dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kesimpulan bab 1. Kompetensi berperan penting dalam menciptakan kinerja tinggi di tempat kerja. Kompetensi intelektual dan emosional harus seimbang untuk mencapai hasil yang optimal. Setiap individu dalam organisasi harus mengembangkan kompetensinya agar siap menghadapi tantangan dan tuntutan yang terus berubah. Human capital adalah aset terpenting dalam organisasi, mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu yang berkontribusi langsung pada kesuksesan perusahaan. Dengan mengembangkan human capital melalui pelatihan dan pendidikan, organisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menciptakan inovasi dan keunggulan kompetitif. Investasi pada modal manusia mungkin perusahaan untuk lebih adaptif, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bab 3. Model strategi pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi individu agar bisa memberikan kontribusi opsional bagi perusahaan. Model strategi pengembangan SDM yang mencakup beberapa pendekatan seperti manajemen multibudaya yang menghargai keberagaman nilai individu dan kelompok dalam organisasi, serta learning organization yang menekankan pentingnya belajar berkelanjutan dalam organisasi untuk menghadapi perubahan. Model lain seperti
seperti benchmarking, membantu organisasi membandingkan diri dengan perusahaan terbaik, sementara Gemba Kaizen menekankan pada perbaikan berkelanjutan di tempat kerja. Model manajemen multibudaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghargai keberagaman nilai, budaya, dan perspektif individu maupun kelompok dalam organisasi. Dengan menghargai perbedaan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kolaborasi antar karyawan yang berbeda latar belakang. Model Gemba Kaizen. Gemba Kaizen merupakan konsep perbaikan berkelanjutan yang dilakukan langsung di tempat kerja Gemba. Fokus utama dari model ini adalah mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi secara nyata di lapangan dengan keterlibatan semua anggota organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Model Learning Organization. Model ini mengutamakan budaya belajar yang berkelanjutan di dalam organisasi. Organisasi yang menjadi learning organization mendorong karyawan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Model Benchmarking. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk membandingkan proses, praktik, dan kinerja mereka dengan perusahaan-perusahaan terbaik di industri. Tujuannya adalah mengidentifikasi area untuk perbaikan dan menerapkan praktik-praktik terbaik dari perusahaan lain agar organisasi bisa mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kesimpulan, pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk memastikan kompetensi dan produktivitas individu terus meningkat seiring dengan kebutuhan perusahaan. Melalui berbagai model strategi, seperti manajemen multibudaya, learning organization, benchmarking, dan Gemba Kaizen, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan strategi pengembangan yang tepat, SDM tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diberdayakan untuk berkontribusi lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi. Bab 4. Analisis dan desain jabatan. Analisis jabatan adalah proses krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap jabatan dalam organisasi. Mengacu pada pendapat Gary Dessler, analisis jabatan tidak hanya melibatkan pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh karyawan, tetapi juga tentang siapa yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Proses ini mencakup beberapa komponen utama. Standar kinerja jabatan, Job Performance Standard. Standar ini berfungsi untuk menetapkan target yang harus dicapai dalam pekerjaan, baik dari strategi kuantitas, misalnya jumlah produk yang diproduksi, maupun kualitas, misalnya tingkat kepuasan pelanggan. Penetapan standar kinerja yang jelas membantu dalam evaluasi dan pengembangan karyawan. Yang kedua, analisis beban kerja. Proses ini menilai jumlah dan kompleksitas tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Analisis beban kerja memastikan bahwa karyawan tidak dibebani tugas yang melebihi kapasitas mereka, sekaligus memastikan bahwa setiap jabatan memiliki beban kerja yang sesuai. Penilaian jabatan, Job Evaluation. Ini adalah tahap akhir dari analisis jabatan yang bertujuan untuk menilai bobot atau nilai suatu jabatan dibandingkan dengan jabatan lainnya dalam organisasi. Penilaian ini penting untuk menentukan kompensasi yang adil dan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Ada berbagai metode untuk penilaian jabatan, termasuk job ranking, menilai jabatan berdasarkan urutan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Job grading, mengelompokkan jabatan ke dalam kategori tertentu berdasarkan deskripsi dan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, factor comparison method, membandingkan jabatan berdasarkan faktor. Kesimpulan, melalui analisis jabatan sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang tepat, yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai. Proses ini juga membantu dalam perencanaan pengembangan karir dan pendidikan karyawan, serta meningkatkan efektivitas tim dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan analisis serta desain jabatan yang tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Bab 5. Perencanaan SDM. Menurut Schuler 1987, proses perencanaan SDM meliputi gathering, analyzing, dan forecasting supply and demand data. Meliputi mengumpulkan, menginvestigasi, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply dan demand. Bisa dari data internal atau eksternal masa lalu, pengamatan masa kini, dan prediksi kebutuhan masa depan. Kedua, establishing human resource objective and policies. Penempatan kebijakan SDM merancang kebutuhan, jumlah, dan kualifikasi pegawai yang handal atau kompeten untuk mendukung tercapaian sasaran korporat. Ketiga, human resource programming. Penyusunan program pengadaan pegawai baru, rekrutmen, seleksi, induksi, orientasi, penempatan, perencanaan, kompensasi, program pemberdayaan, pengembangan, pemeliharaan, persiapan pensiun, dan PHK. Yang keempat, Human Resource Planning, Control, and Evaluation. Mengawasi, mengevaluasi program yang berjalan. Ini bisa menjadi feedback, revisi kebijakan, dan penyesuaian dan perencanaan selanjutnya. Proses perencanaan SDM, menganalisis jumlah kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada, menghitung rasio beban kerja
masing-masing jabatan, menganalisis rencana strategis perusahaan ke depan, mendata usia tenaga kerja, identifikasi mana yang sudah mendekati pensiun, memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan, memperkirakan pasar tenaga kerja, kuantitas maupun kualitas, menyusun rencana aksi apa saja yang perlu dilakukan sekarang sesuai rencana yang telah disetujui. 4 tahap proses menurut Ivan Cevic tahun 2012. Situation Analysis and Environmental Scanning. Kedua, forecasting demand for human resource. 3, analysis of the supply of human resource. 4, development of plans for action. Contoh penghitungan kebutuhan SDM. Pertama, pensiun 2% dari total 800 karyawan sama dengan 16 orang. Kecelakaan 0,05% dari total 800 karyawan sama dengan 4 orang. Ketiga, pengunduran diri 1,5% dari total 800 karyawan sama dengan 12 orang. PHK 0,025% dari total 800 karyawan sama dengan 2 orang. Kebutuhan karyawan untuk ekspansi pabrik dan gudang baru sama dengan 214 ditambah 27 orang. Total kebutuhan tenaga kerja 275 orang. Kesimpulan, untuk mencapai tujuan strategisnya, proses ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, peramalan permintaan dan pasokan, serta pengembangan rencana seperti rekrutmen dan pelatihan. Dengan perencanaan SDM yang baik, organisasi dapat beroperasi lebih efektif dan siap menghadapi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Sekian dari saya untuk tugas merangkum materi mata kuliah SDM ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.